fair aja ya gitu dipandang, apalagi sebagai anak muda. Oke. Jadi stereotipnya itu dulu waktu masuk di parlemen udah muda, perempuan. Ya. Tuh waktu saya nyalek juga Iya. itu kan banyak orang yang mikir, anak kecil. Anak kecil, oke. Mau apa sih Karena anak masih kecil? muda. Sini. Ada cerita para puan. Mbak, akhirnya kalau misalnya bicara sudah masuk 3 tahun dengan semua maksudnya berpartner, lalu ada Iya. kerjasama dengan teman-teman sama-sama di Komisi 7. Saat ini akhirnya menurut Mbak Roro perubahan yang akhirnya sudah terjadi apa aja tuh Mbak? Perubahan yang sudah terjadi mungkin dalam lingkup daerah pemilihan saya ya Betul? di Gresik Lamongan, alhamdulillah banyak sekali yang Oh kita syukurlah ya. lakukan Ya. gitu, dan itu kembali lagi kepada tadi kan ditanya main difference-nya apa. Ya. Salah satunya ini Mbak, kita Perubahan, bisa ya. betul-betul mempelajari program-program kemitraan kerja Komisi 7. Kita kan ada Kementerian SDM, Ya. ada Kementerian Perindustrian, ada Badan Riset Inovasi Nasional, dan ternyata program-program kemasyarakatan dari masing-masing institusi itu banyak. Oke. Banyak, dan misalnya ya ada penerangan jalan umum tenaga Ya. surya, Oke. optimizing on solar panels. Ya. Itu udah kita perjuangkan tuh ribuan, ada di Gresik, ada di Lamongan, ada program converter kit BBM ke BBG, Oke. ya kan, Ya, bahan ya. bakar minyak ke gas. Ini kan juga bagian dari transisi energi yang sebetulnya menjadi impian saya Mbak, Ya. udah cukup gitu, oke. lama. Ya. Dan ini dalam bentuk program yang sudah kita dorong melalui kementerian agar mereka bisa mempunyai atensi khusus terhadap transisi energi. Jadi segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah kita support, dan kita kemudian memperjuangkannya agar masyarakat di lapangan juga bisa merasakan, Oke. gitu kan. Jadi banyak sekali program-program lainnya, bahkan training untuk bagaimana kita meningkatkan kualitas SDM di tingkat daerah, Ya. dan kita juga membuka ruang agar masyarakat daerah bisa berkontribusi terhadap UMKM Oke. yang ada di daerahnya masing-masing. Oh, iya, Karena oke. kalau di kita misalnya kan ada macam-macam ya, ada tekstil. Kalau Iya. tekstil itu kan berarti misalnya batik. Terus teman-teman mungkin belum tentu tahu juga bahwa ternyata tenun itu ada loh di Gresik, ada loh di Tenun Lamongan. Gresik ada ternyata ya. Jadi kalau saya sih waktu itu mikirnya bahwa tenun tuh kirain hanya di wilayah Indonesia Timur gitu, Iya. di NTT paling nggak, NTB. Nah ternyata kemarin setelah saya pas lagi turun sih, terus belajar tentang the culture, sembari kita datang ke tempatnya, melihat prosesnya itu seperti apa. Nah, kayak gini-gini kita berikan dukungan agar kemudian mereka bisa lebih sejahtera di tingkat daerahnya. Jadi bantuan UMKM itu juga banyak banget yang telah kita lakukan. Jadi kalau UMKM itu lebih ke pelatihan. Oh, oke, pelatihan. Jadi training, pelatihan melalui beberapa stakeholder yang tadi saya sampaikan, agar mereka juga bisa dengan sendirinya ke depannya bisa berkontribusi terhadap pemutaran ekonomi di daerah. Jadi program-program gitulah yang selama ini alhamdulillah banyak sekali perubahan yang kita lihat. Kalau di tingkat daerah, kalau di tingkat nasional kan ini interesting Mbak. Karena kalau saya itu dari dulu mimpinya adalah saya kepingin negara Indonesia betul-betul mengedepankan sustainability itu tadi. Dan kebetulan karena fraksi Golkar memberikan kepercayaan saya untuk di Komisi 7. Berarti Komisi 7 saya mikirnya apa? Oke, sustainability berarti kita harus mendorong transisi energi. Kita harus juga mendorong proses industrialization yang ramah lingkungan melalui dan dengan kita mendorong sistem ekonomi berkelanjutan atau circular economy. Dan bagaimana di situ juga ada kaitannya mengenai waste management dan lain-lain. Dan kalau dari segi research and technology, inovasi, ya kita berharap tadi kembali lagi ke pelatihan-pelatihan, lalu kemudian juga bagaimana ini bisa menjadi supporting system untuk kebutuhan industri dan kebutuhan sektor energi. Oh, itu sebabnya disebut circular economy. Right, jadi semuanya itu menyatu lah intinya. Dan kalau dari segi kebijakan, ini kita sekarang lagi dorong RUU energi baru dan energi terbarukan. Ini one of my dreams. Sebetulnya Mbak dari awal. Dan waktu kita rapat internal itu kan setelah saya dilantik, kita bahas gitu, oke, undang-undang apa nih yang kita mau perjuangkan untuk periode ini. Dan yang keluar itu kalau dari dulu ya, itu yang paling hangat dibahas itu RUU Migas sama RUU Minerba.
Terus nggak ada tuh kata-kata, maksudnya belum belum terlalu muncul pembahasan Energi mengenai terbarukan. jadi Oke. konsep-konsep sustainability, konsep berkaitan mengenai keberlanjutan itu tadi. Dan untungnya saya ada beberapa teman-teman saya di komisi yang juga Mhm. mempunyai pendapat yang sama, yaitu Oke. adalah bahwa kita harus dan sudah waktunya kita mendorong energi Mhm. transisi. Kita alhamdulillah kemarin tuh perwakilan dari masing-masing fraksi kemudian setuju Mhm. bahwa kita harus punya RUU energi baru dan energi Mhm. terbarukan. Sukses masuk di prolegnas, tapi Ya. yo jangan sampai di Masih prolegnas ini ya. terus gitu. Iya, iya. Kita Ini masih berharap harus didorong lagi ya. Iya. iya, kita berharap banget kalau kita bisa mengesahkan Mhm. undang-undang ini, karena saya tahu bahwa kepastian undang-undang adalah apa yang dibutuhkan Oke. oleh bangsa untuk kemudian kita merealisasikan tujuan-tujuan Mhm. besar. Mhm. Kayak misalnya tahun ini bahkan hingga tahun lalu juga kita menyelenggarakan G20. Ya. Kalau tahun ini kan kita host country untuk ASEAN. Mhm. Banyak sekali pertemuan-pertemuan internasional ini loh yang luar biasa tentang Indonesia. Di masa dunia itu terpuruk, Kita di hosting. masa pandemi Mhm. kita malah hosting Mhm. gitu. Dan kita pinter loh ini Mhm. untuk betul-betul Iya. bagaimana, we were quite smart. Iya, iya. Bagaimana kita kemudian bisa mereka justru bisa berkontribusi terhadap Mhm. perekonomian negara Indonesia Iya, juga betul, kan. betul. Jadi ini menurut saya sebuah prestasi yang sangat amat luar biasa. Dan saya sih berharap bahwa dengan momentum ini justru kita bisa mendorong undang-undang yang selama ini kita kerjakan di sini. Iya. Karena mengenai transisi energi, misalnya kemarin kita hosting IPU, Mhm. Interparliamentarian Union, di Bali. Mhm. Terus acara P20 Parliament 20 juga di sini kan, di Oke. Indonesia. Iya. Nah itu kita juga sudah showcasing komitmen kita terhadap energi terbarukan. Mhm. Mungkin teman-teman di sini nanti bisa lihat kita udah install solar panel Oke. di rooftopnya DPR Oh, gitu. oke, oke. Iya, Dan iya. itu juga cukup berkontribusi Mhm. untuk kemudian melistriki parlemen gitu Mhm. kan. Dan saya berharap kayak begini bisa menjadi contoh untuk Mhm. institusi-institusi lainnya untuk kemudian melakukan hal yang Mhm. sama. Mhm. Karena memang pada dasarnya komitmennya dibutuhkan, tapi semuanya itu akan berjalan lebih lancar ketika kebijakannya sudah Mhm. jelas. Mhm. Makanya itu yang kita perjuangkan Berarti ini kan sekarang. sebenarnya isu yang, memang akhirnya jangka panjang masih terus diperjuangkan ya, Mbak. Iya, iya. Kalau kalau misalnya kita tarik ke saya atau ke Hmm, kawan-kawan yang nonton, hmm. ada nggak sih cara yang bisa kita lakukan sebagai, perempuan gitu ya, Oke. untuk kayak bahu-membahu juga memastikan supaya isu ini, bisa lebih tersuarakan, bisa lebih kita bisa mempraktekkannya juga, ada cara Iya, praktisnya gitu juga nggak ya sih, itu Mbak? menarik sih, Mbak. Heeh. Kayaknya yang pertama sebagai perempuan kita harus dalam posisi mampu untuk meng-empower diri kita dulu gitu. Oke. Dalam arti kata kita harus yakin dengan kemampuan kita harus yakin bahwa kita itu mempunyai influence loh kepada Mhm. orang-orang di sekitar Mhm. kita, baik itu di lingkup keluarga Mhm. atau mungkin komunitas Mhm. gitu. Dan perempuan itu juga perempuan dan laki-laki itu kan we're built differently ya. Iya. Itu memang udah hukum alam lah, Iya. itu harus kita Mhm. akui. Apa yang dapat dilakukan perempuan secara maksimal belum tentu maksimal di laki-laki. Iya. Apa yang maksimal di laki-laki belum tentu maksimal di Iya, perempuan. Jadi iya. sebetulnya kita itu udah diciptakan sedemikian rupa untuk bisa saling Saling melengkapi melengkapi, gitu ya. kan. Nah, kalau perempuan ini salah satu keunggulannya adalah bahwa kita teliti gitu ya. Mhm. Kita teliti dan kita itu compassionate people, bukan berarti laki-laki tidak ya. Karena anggota DPR yang compassionate yang Iya, laki-laki banyak. banyak. So don't misquote gitu. Mhm. Tapi intinya adalah bahwa dengan with all of these Mhm. advantages gitu, bagaimana perempuan bisa menjadi role model untuk keluarganya Oke. gitu. Jadi Iya. misalnya contoh kecil konservasi energi dulu lah. Mhm. Mematikan lampu gitu Iya, kan ya, ketika iya. tidak digunakan, tidak Mhm. dibutuhkan, gitu. Ini kan sering banget kita lupa Iya, kadang-kadang. betul. Terus hal-hal kecil sebenarnya kayak sustainable lifestyle, kayak kalau lagi mau ke pasar atau kalau lagi mau ke supermarket, daripada kita pakai tas plastik Iya, terus, ya kita bisa bawa tas belanja, bawa tas ya. belanja sendiri. Mhm. Ada juga kan yang kainnya itu kayak apa namanya, parasut ya, pokoknya yang Iya, intinya kalau kena air itu dia dia water repellent, iya, water water resistant, ya. resistant. Nah, ini Mhm. kan sesuatu hal yang bisa berkali-kali digunakan, dicuci, dipakai Iya, lagi. Ini kan betul. jauh lebih ramah untuk lingkungan ya, karena Iya. kalau
plastik ini kan terurainya cukup lama, bahkan mungkin impossible untuk diurai gitu. Jadi itu yang menjadi target besar kita, dan perempuan harus menyadari perannya untuk dapat mengkomunikasikan hal itu. Di samping itu tadi saya juga bicara mengenai UMKM. Jadi teman-teman di daerah itu yang perempuan justru ya kemarin tuh justru yang paling aktif dan antusias tuh perempuan, Mbak. Pas ya kemarin. Ibu-ibu, pokoknya ibu-ibu ini kepingin bapak-bapak kerja tapi saya juga mau gitu. Saya juga mau, dalam arti kata saya juga mau berkontribusi. Saya juga ada passion nih. Misalnya ada yang suka jahit, ada yang suka membatik, ada yang suka masak, jadi bikin-bikin keripik-keripik gitu. Jadi they're very innovative actually, perempuan-perempuan ini, dan mereka itu merasa yaitu tadi, ketika kita memberikan empowerment kepada perempuan, mereka tuh bisa multiplier efeknya tuh sangat luar biasa gitu, Mbak. Itu dia kunciannya. Dan saya merasa bahwa dengan keterlibatan perempuan ya beriringan dengan tentunya semua sektor gitu ya, itu kita bisa banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Jadi again, going back into the notion of women empowerment, I think is key, dan bagaimana itu multiplier efeknya itu dampaknya ke berbagai macam hal dalam kehidupan. Wow. Mungkin akhirnya ketika kita udah bahas semuanya, terakhirnya adalah masih ada mimpi lagi nggak, Mbak, yang mau dicapai? Di luar semua isu jangka panjang, di luar itu masih ada lagi nggak sih, Mbak? Ya, kalau mimpi saya sebetulnya nggak pernah berubah ya, Mbak ya. Jadi mimpi saya adalah apapun yang saya lakukan tuh harus bermanfaat untuk orang yang banyak. Very simple dream sebetulnya. Dan saya anggap bahwa amanah saya sekarang yang diberikan oleh Tuhan gitu kepada saya sebagai wakil rakyat, itu betul-betul harus dipegang dengan baik gitu. Dan pasti banyak banget juga teman-teman itu merasa kayak politik itu kan nggak baik sebetulnya gitu. Ngapain perempuan kok berani masuk di situ gitu. Dan ini kan juga merupakan salah satu challenge ya, Mbak. Tapi saya selalu mempunyai prinsip bahwa baiknya politik atau buruknya politik itu tergantung kok sama orang yang menjalani. Dan ketika kita punya lebih banyak orang baik di dalam sistem, justru itu akan merubah mungkin narasi yang selama ini yang selama ini ada gitu terkait berbagai macam institusi politik. Dan kembali lagi itu tadi, Mbak, baik itu melalui politik, melalui apa aja, yang penting bisa berkontribusi, itu aja sih, Mbak. Saya dari dulu udah nggak berubah-berubah. Mungkin nanti ditanya lagi 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, it's just gonna be the same answer. Saya percaya sama Tuhan lah, apapun amanah yang diberikan, tapi di samping itu yang penting bermanfaat untuk orang banyak. Wow. Mbak Roro, mungkin sebagai penutup, mungkin ada pesan yang mau disampaikan gitu ke kawan-kawan yang nonton soal Mbak Roro ini adalah kan sebenarnya bukti bahwa perempuan tuh punya pilihan loh. Aku mengambil pilihan jurusan ini dan aku mengambil pilihan untuk berkontribusi dengan caraku gitu. Mungkin Mbak Roro bisa kasih encouragement untuk perempuan soal pilihannya. Jadi kalau buat para puan ya yang ada di sini, pokoknya jangan patah semangat, karena kita semua mempunyai peran masing-masing untuk berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Nggak ada sebetulnya yang benar, nggak ada yang salah gitu. Yang penting kalian benar-benar tekuni apa yang menurut kalian itu terbaik, dan memang kemampuan kalian ada di situ. Dan semua ini juga tidak lepas dari support system yang harus mendukung kita dalam kita berkarir, dalam kita berinovasi, dalam kita berkontribusi gitu, baik itu dari keluarga, dari suami yang udah berkeluarga atau istri, like kita semua itu akan bisa kuat dengan dukungan orang-orang terdekat, dan dengan support system itu tentunya kita bisa melakukan lebih banyak lagi. Tapi yang kembali lagi bahwa yang terpenting menurut saya yang merupakan fondasi adalah kita harus percaya dengan diri kita sendiri dan tidak terlalu memikirkan apa yang dikatakan orang lain tentang kita. Yang penting kita fokus terhadap kemampuan dan juga niat kita di awal, yaitu adalah untuk melakukan yang terbaik. Wow. Ya. Oke, Mbak Roro, terima kasih banyak Thank you. Buat semua cerita pengalamannya, inspirasinya. Terima kasih banyak, Mbak Roro. Sukses terus di Komisi 7. Terima kasih sudah di sini. Welcome to my room. Semoga semua cita-cita RUU-nya, amin, mimpi-mimpinya tercapai. Amin. Terima kasih banyak, Mbak Roro.
Kawan Puan, terima kasih banyak ya udah menyimak obrolan para puan dengan Mbak Diah Roro Esti, anggota DPR RI Komisi 7 Republik Indonesia. Kalau dari obrolan tadi, dengan latar belakang Mbak Roro sebagai seorang aktivis dan akademisi, Mbak Roro mengingatkan kita bahwa apa yang kita lakukan harus selalu bermanfaat untuk lebih banyak orang. Salah satu isu jangka panjang yang sedang diperjuangkan oleh Mbak Roro adalah soal energi transisi demi kelestarian lingkungan. Kawan Puan, ada banyak hal juga loh yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan apa yang diperjuangkan Mbak Roro, dimulai dari diri sendiri. Sekali lagi kawan Puan, terima kasih banyak udah menyimak dan menonton podcast Cerita Para Puan kali ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye!